Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Jadi kita lanjut ya pembelajaran kita pada materi PPKN tentang indahnya bersatu dalam keberagaman. Bukunya, buku tema 5, subtema 1. Jadi dicocokkan materi yang ada di bukunya halaman 12, kemudian bersambung pada halaman 17 sampai dengan halaman 18, dan terakhir materinya ada pada halaman 21 sampai dengan halaman 22. Jangan lupa setiap belajar diawali dengan berdoa. Nah, mengawali pembahasan kita hari ini, kita baiknya mengenal dulu simbol atau lambang dari negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Coba perhatikan pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda tersebut. Di situ ada kata Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Makna atau arti yang dijelaskan dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik keberagaman dari suku, adat, bahasa, dan makanan. Namun dari keberagaman tersebut harus dipandang sebagai anugerah Allah yang patut kita syukuri. Oleh karenanya, di dalam perbedaan harus kita mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dalam keberagaman diperlukan sikap saling menghargai. Nah, anak solih soliha, mesti kita ketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu tanpa membeda-bedakan suku, adat, bahasa, asal daerah, dan agama. Oleh karenanya, jika ada teman kita atau tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, maka kita membantunya tanpa membeda-bedakannya. Sikap bersatu dapat diterapkan di rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, coba perhatikan contoh dari wujud sikap bersatu berikut ini. Yang pertama, kita perhatikan 3 orang anak bermain. Nah, itu adalah contoh sikap bersatu di lingkungan keluarga. Kemudian, di sebelahnya ada Benny membantu ibunya cuci piring. Itu termasuk salah satu sikap bersatu di rumah membantu orang tua. Kemudian, contoh wujud sikap bersatu di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan tugas piket bersama-sama. Ada yang menyapu, mengangkat meja, ada yang menghapus papan tulis, dan lain sebagainya. Itu adalah sikap bersatu, kerjasama yang baik. Selanjutnya, wujud sikap bersatu di lingkungan masyarakat, yaitu gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian ketika ada warga masyarakat atau daerah yang terkena bencana, kita juga wajib untuk membantunya dengan mengedepankan sikap bersatu tanpa membeda-bedakan. Meski kita ketahui bahwa ada manfaat di balik sikap bersatu tersebut. Nah, yang pertama, manfaatnya dapat mempererat persaudaraan. Yang kedua, dapat menumbuhkan jiwa sosial. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, dapat membuat lingkungan menjadi lebih menyenangkan. Masya Allah ya, begitu banyak manfaat yang dapat kita dapatkan dari sikap bersatu dan saling kerjasama, saling toleransi, saling menghargai di lingkungan kita tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, bahasa, ataupun budaya dari orang lain. Jadi kita tetap harus menjaga kerjasama dan sikap bersatu yang baik di lingkungan kita. Nah, sekarang kita perhatikan contoh keberagaman suku dari kelompok belajar Edo. Nah, di sini ada Edo berasal dari daerah Maluku. Kemudian ada Udin berasal dari daerah Sunda. Sedangkan Dayu berasal dari daerah Bali. Kemudian Siti berasal dari Padang. Kemudian ada Beni berasal dari Manado. Dan yang keenam ada Lani berasal dari Semarang. Ini membuktikan bahwa Indonesia terdiri atas beragam daerah.
Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Yang Ustazah sebutkan ini adalah hanya bagian kecil dari contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Selain daripada itu, Indonesia memiliki keberaneka-ragaman masakan. Nah, coba diperhatikan halaman 21 di buku LKS-nya, kita akan membaca tentang kekayaan budaya Indonesia. Hari ini adalah hari menggembirakan, sebab hari ini adalah hari ulang tahun kota tempat Beni tinggal. Teman-teman Beni yang tidak berasal dari kota tersebut turut memperingatinya dengan senang. Ada beberapa acara yang diadakan pemerintah kota untuk memeriahkan peringatan tersebut. Di antaranya adalah Parade Kebudayaan dan Festival Kuliner Nusantara. Parade kebudayaan diselenggarakan di sepanjang jalan dari stadion menuju balai kota. Dalam parade tersebut diperagakan pakaian adat dan miniatur rumah adat Indonesia. Festival kuliner Nusantara diadakan di alun-alun kota. Sepulang sekolah, Pak Guru mengajak semua siswa kelas 3 melihat parade tersebut. Setelah parade selesai, mereka mengunjungi festival kuliner. Mereka mencicipi beberapa kuliner Nusantara. Siswa kelas 3 kagum akan keragaman Indonesia. Pak Guru berkata bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan beragam, seperti yang ditunjukkan dalam parade tadi. Keragaman itu indah. Keragaman tidak boleh mendatangkan perselisihan. Dalam keragaman harus saling menghargai. Hal itu penting demi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak solih-solihah bisa memahami penjelasan dari Ustazah dan silahkan dicocokkan materinya di buku LKS-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menelpon atau menjapri Ustazah. Syukron wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.